Ya, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Hari ini Timnas U24 Indonesia akan melawan Taiwan di Asian Games 2022 setelah sebelumnya ini sempat menang melawan Kirgistan 2-0. Nah, kira-kira tanggapan dari masyarakat seperti apa dengan laga pertandingan Indonesia melawan Taiwan hari ini? Saya akan langsung ajak Anda untuk bertanya langsung kepada warga yang nampaknya pagi-pagi ini sehabis lari pagi ya di Gelora Bung Karno. Selamat pagi dengan Mas Anto. Sehat Mas Anto? Sehat, alhamdulillah. Ya, okay. Mas Anto, ini gimana melihat pertandingan hari ini? Mas Anto optimis nggak Indonesia bisa menang? Kalau lihat dari perkembangan pola bermainnya ya, sepertinya Indonesia akan menang ini hari ini. Saya optimis tuh. Oh, kenapa tuh bisa optimis, Mas? Lawannya hari ini Taiwan. Iya, Taiwan. Menurut saya kayaknya Indonesia bisa menang lebih besar dari yang kemarin ya. Lihat daya tahan permainannya, pola mainnya ya, dari babak 1 ke babak 2 itu tetap di peak performance-nya gitu. Ya. Ada nggak sih mungkin catatan bagi timnas Indonesia yang perlu ditingkatkan permainannya dari Mas Anto? Mungkin ini ya, kerjasamanya perlu ya, jadi tiap lini itu bisa saling support dengan lini yang lainnya sehingga bola, permainan dan lain sebagainya itu mengalir gitu selalu gitu. Ya. Harus mengalir ya? Iya, mengalir. Oke, terima kasih banyak Mas Anto, selamat kembali berolahraga. Kita doakan sama-sama timnas Indonesia hari ini bisa menang ya Mas? Iya, terima jaya kasih. Untuk Indonesia ya. Jaya untuk Indonesia, terima kasih Mas Anto. Oke, ini tadi saya sudah minta tanggapan dari Mas Anto ya. Sekarang saya mau minta tanggapan, ini di sebelah kanan saya sudah ada Mas Fajril. Ini nampaknya bukan timnas ya Mas ya, bukan salah satu atlet ya Mas ya? Iya Mas. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Iya. Mas ngikutin nggak kemarin pertandingan Indonesia lawan Kirgistan? Nah, gimana tuh Mas? Ngikutin sih, permainannya cukup konsisten dan bagus, chemistry-nya juga kejaga banget. Apalagi kan kita juga malam ini pengen ketemu Thailand ya kayak kita belajar dari SEA Games juga. Untuk kemungkinan menangnya cukup besar karena di SEA Games tuh apa yang jadi nggak mungkin menjadi mungkin dalam pertandingan ini. Ya usaha tetap maksimal aja, konsisten perlu. Semoga kita doakan yang terbaik aja buat timnas kita. Berarti prediksinya optimis ya, bisa menang ya hari ini? Bisa menang. Oke. Ada catatan nggak atau target mungkin kira-kira dalam Asian Games? Kalau catatan sih mungkin yang chemistry-nya sih Mbak. Soalnya kita lihat timnas itu kalau sepenglihatan saya tuh dia tuh lebih buru-buru di awal gitu. Jadi tetap datar aja lah mainnya, kayak konsisten tentang apa yang kita kuasain gitu. Oke. Yeah. Baik, terima kasih banyak Mas Fajril. Selamat kembali beraktivitas. Silakan lanjutkan aktivitas larinya. Nah, itu dia pemirsa, saya sudah minta beberapa tanggapan dari warga di sini yang nampaknya juga cukup optimis ya untuk bisa timnas Indonesia menang melawan Taiwan hari ini, siang hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, saya akan langsung ajak Anda untuk meminta tanggapan kira-kira dari pengamat sepak bola melihat pertandingan hari ini nantinya akan seperti apa. Sudah ada pengamat sepak bola di sebelah kiri saya, Bung Toel. Sehat, Bung Toel? Sehat, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Oke. Ini kan kalau kita lihat ya, timnas Indonesia cukup punya positif ya. Kalau kita lihat lawan kita hari ini Taiwan yang sebelumnya sempat kalah dari Korea Utara. Nah, ini kira-kira melihat pertandingan hari ini nantinya akan seperti apa? Apakah cukup optimis kah? Melihat juga track record dari Piala Asia kemarin, sebelumnya Indonesia juga pernah menang klasifikasi ya, 9-0 melawan Taiwan. Seperti apa, Bung Toel? Iya, situasinya kan pasti agak berbeda ya. Yang kemarin Piala Asia kualifikasi dengan yang saat ini. Karena materinya agak berbeda, nggak sama. Tetapi kalau lihat dari permainan kemarin menang 2-0 dari Kirgistan, saya masih optimis bahwa kali ini bisa menang. Artinya lolos ke 16 besar gitu loh. Jadi perhitungannya dapat lah, misalnya menang dari Kirgistan, ambil poin juga menang dari Cina Taipei, lalu minimal draw dari Korea Utara. Itu lolos kita 16 besar. Nah, ini kan bicara soal pilihan ke depan 16 besar. Kalau kita juara grup, maka kita kemungkinan lawannya adalah di grup E itu ada Thailand atau Bahrain. Tapi kalau kita runner up, kita akan lawan juara grupnya yang kemungkinan Korea Selatan. Yang cukup berat. Ya, berat, dia menang 9-0 dari Kuwait. Posisinya Korea Selatan kan memang kekuatan Asia lah. Oke.
Kira-kira ada nggak sih catatan mungkin dari permainan timnas U24 Indonesia sebelumnya melawan Kirgistan yang mungkin bisa kita perbaiki dalam permainan kali ini dan juga permainan ke depannya. Tapi mungkin ditahan dulu, Bung Toel, dijawab nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Oke, kalau tadi kita sempat dengar dialog antara Vena Kintan, itu kan membahas soal optimisme Indonesia melawan Taiwan ya di Asian Games 2023. Hari ini kan kick off-nya ya? Sore ini kabarnya. Sore ini ya, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan ya Tih ya, dengan Vena Kintan. Kita kembali ke Vena Kintan. Vena? Oke, baik, terima kasih Gina Vita, Kamarati dan juga pemirsa. Saya akan ajak Anda kembali bergabung bersama Bung Toel di sini, pengamat sepak bola. Bung Toel ini tadi sempat terpotong ya, tapi apa sih yang perlu diwaspadai dan juga diantisipasi dari lawan Indonesia hari ini, yakni Taiwan? Apa yang perlu diantisipasi? Saya pikir kalau Taiwan kita nggak harus terlalu waspada atau khawatir ya. Saya lihat pelatih kita lebih kepada concernnya kepada tim sendiri. Karena tim ini kan tidak komplit lah, berangkat dengan situasi, dengan komposisi yang nggak komplit. Contoh di lini depan itu pilihannya terbatas. Kalau kita bicara striker sekarang ketika Sananta nggak bisa pergi, karena klubnya Persis Solo nggak izinkan, itu hanya tinggal Titan Agung. Titan Agung lawan Kirgistan kemarin babak pertama nggak mengesankan. Jadi pilihan di depannya sangat terbatas. Egy Maulana Fikri, Ramai Rumakik pasti dimaksimalkan lah. Jadi poinnya adalah untuk sore hari ini, untuk hari ini, bagaimana Indra Safri memaksimalkan pemain. Plus recovery-nya hanya 1 hari kan, istirahatnya maksudnya. Tanggal 19 main lawan Kirgistan 2-0, tanggal 20 libur sehari, recovery, sekarang main lagi. Jadi kuncinya di internal tim aja sebetulnya. Itu catatan-catatan yang mungkin harusnya dilakukan ya oleh Timnas U24 Indonesia dalam hal menghadapi Taiwan dan PR-nya ini kan juga nanti hari Minggu melawan Korea Utara juga. Nampaknya juga cukup berat ya Bung Toel. Makanya akan dimaksimalkan sore hari ini karena kalau menang tiket 16 besar kan lolos. Satu hal progres lah. Walaupun sebetulnya catatan besarnya soal cara berpikir. Belakangan ini kan kita ingin naik ke level Asia. Gemuruh lah tentang kita sudah di level Asia. Asian Games ini level Asia. Tapi pertanyaannya apakah kita mempersiapkan timnya juga secara serius? Prioritas atau level Asia kan enggak. Konsistensinya. Ya, jadi cara berpikir ngelola timnya gitu. Kita ingin level Asia tapi apakah tim yang dipersiapkannya memang udah ke sana? Kan nggak ada target, nggak ada prioritas, pemainnya juga ya bukan yang terbaik karena kemarin bentrok dengan kualifikasi U23. Jadi ini perlu dipikirlah lebih lanjut. Karena kalau contoh misalnya 5 tahun lalu 2018 kita tuan rumah Asian Games. Kan pasti turunkan tim terbaik kan. Tapi begitu Asian Games-nya di negara lain ya misalnya gitu kan ya turun lagi cara ini. Nah, ini kan target terdekat ini adalah untuk masuk 16 besar ya. Tapi kalau prediksi dari Bung Toel, kira-kira Timnas U24 Indonesia bisa masuk ke tahap apa sih di Asian Games? Apakah melebihi 16 besar? Masuk, 16 besar ini kuncinya masuk. sore ini menang, udah pasti masuk lah. Masuk ke 16 besar, lawan Korea Utara, jangan kalah aja, usahain. Itu aja kuncinya. Pertandingan terakhir hari Minggu, berarti masuk 16 besar. Kalau kita juara grup, maka bisa lawannya antara Thailand atau Bahrain. Nggak gampang juga. Kalau kita runner up, lawannya adalah Korea Selatan. Kemungkinan besarnya Korea Selatan di grup E. Itu juga nggak mudah. Jadi kalau bisa masuk 16 besar, ya ada progres lewatin grup penyisihan dengan materi yang tidak komplit. Tapi menurut saya sih ya patut diperjuangkan lah. Cuma catatannya itu, kita bergemuruh ingin level Asia, tapi kita ngelolanya menurut saya nggak seserius itu gitu loh. Oke, kalau prediksi menurut Bung Toel, starting 11 dari pemain Indonesia yang nanti akan melawan Taiwan hari ini, kira-kira? Hari ini, Hernando Ari, kiper. Duet back tengahnya Rizky Ridho, Andi Setio. Back kanan bisa Robi Darwis, back kiri ada Bagas Kava, ada Haikal Hafiz, back kiri Haikal Hafiz. Di tengah ada Rahmat Irianto, pemain senior. Ada Syahrian Abimanyu, ada Taufani. Lalu Ramai Rumakik, Egy Maulana Fikri, ya balik lagi Titan Agung. Jadi formasi yang pertandingan pertama tetap akan dipertahankan, perubahan-perubahannya baru pergantian pemain di babak kedua. Rizky Ridho?
Rizky Ridho pasti jadi kapten di belakang, kunci di belakang. Kuncinya ya, tetap jadi kuncinya ya. Oke, ini kan selain Taiwan juga yang perlu diantisipasi di klasemen sesama grup ya, klasemen grup F ini Korea Utara. Dan dalam waktu dekat, hari Minggu ini, gimana Bung Toel melihatnya? Ya saya pikir Korea Utara punya reputasi lah dalam konteks sepak bola ya, nggak bisa diremehkan. Jadi kalau bisa menang syukur supaya kita menghindari Korea Selatan. Tapi kalaupun enggak, katakanlah draw, kan tetap lolos 16 besar. Tinggal kita mau bertarung dengan siapa di 16 besarnya gitu. Kalau kita runner up memang agak berat, lawannya Korea Selatan. Jadi soal pilihan-pilihan. Cuma dengan materi pas-pasan kan nggak bisa mikir terlalu panjang. Pikirin aja dulu yang pertandingan lawan Cina Taipei sore hari ini. Kalau bisa menang udah bagus. Karena ya itu tadi materinya nggak komplit, ada yang mungkin cedera, lalu recovery-nya juga sebentar. Makanya saya bilang ini pelatih Indra Safri dan kawan-kawan lebih fokus pada bagaimana mengelola timnya. Terutama lini depan itu pilihannya terbatas. Strategi paling utama adalah mengelola tim ya, yang paling penting ya. Recovery-nya, conditioning-nya di-maintain gitu loh, kondisi pemainnya. Kalau dari permainan sebelumnya, antara Taiwan melawan Korea Utara, ada nggak sih yang bisa kita ambil dan kita jadikan pelajaran untuk pertandingan hari ini? Saya pikir nggak jauh-jauh juga kualitasnya, walaupun kemarin di babak pertama kalau kita ambil catatan buat tim Indonesia lawan Kirgistan agak monoton ya. Baru babak kedua agak lebih membaik gitu loh, dan bisa ambil gol. Sebetulnya juga nggak meyakinkan banget lah. Gol pertama lebih kepada individu Ramai Rumakik, gol kedua ada error dari pemain belakang Kirgistan, untungnya bisa dikonversi oleh pemain kita jadi gol gitu loh. Jadi belum sempurna banget, hasilnya positif. Semoga penampilannya lebih membaik lawan Cina Taipei. Maksudnya kita nggak bisa berharap terlalu bagaimana. Ya kita lihat satu pertandingan aja untuk tim yang ini gitu loh. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Toel. Mudah-mudahan sesuai prediksi dari Bung Toel ya, kita berhasil masuk ke 16 besar. Kalau feeling saya sih paling nggak dua gol gitu loh. Cukup optimis ya untuk pertandingan kali ini. Siap. Ya. Terima kasih banyak Bung Toel. Mudah-mudahan timnas U24 Indonesia hari ini sore nanti sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melawan Taiwan ini bisa mendapatkan hasil terbaik, bisa menang dan juga masuk ke 16 besar. Sementara saya kembalikan terlebih dahulu kepada Kamarati dan juga Gida Vita di studio.